Pemirsa Brau Televisi, Fokus Berita Daerah Kabupaten Brau kembali hadir dengan beragam informasi untuk Anda. Bersama saya Jupita Putriani, inilah berita selengkapnya. Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian mengapresiasi pemerintah Kabupaten Brau yang telah mengirimkan dana naskah perjanjian hibah daerah hingga 100% ke KPUD dan Bawaslu untuk pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020. Menteri Dalam Negeri atau Mendagri RI Tito Karnavian mengapresiasi pemerintah Kabupaten Brau yang telah mengirimkan dana naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD hingga 100% ke KPUD dan Bawaslu untuk pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020. Hal ini disampaikannya pada rapat lanjutan pemantapan Pilkada serentak bersama Kementerian Dalam Negeri dengan agenda monitoring dan evaluasi. Asisten 1 Setda Brau Dr. Randes Haji Datukusuma menjelaskan, untuk wilayah Kaltim baru 2 kabupaten yang NPHD-nya mencapai 100% yakni Brau dan Pasir. Selain di wilayah Kaltim, Kabupaten Brau juga berada di urutan tingkat nasional untuk 8 kabupaten yang dinyatakan siap menggelar hajatan demokrasi 5 tahunan ini. Ia juga mengungkapkan inti pertemuan ini untuk melihat kesiapan daerah, penyiapan anggaran maupun penerapan protokol kesehatannya, baik untuk warga ataupun masyarakat sebagai pemilih. Rencana pilkada ini akan dibagi 3 kelompok yang diatur berdasarkan pasien positif, karantina maupun masyarakat umum. Ini akan diatur oleh KPU bagaimana pola penerapan protokol kesehatannya. Yang paling utama pasien COVID dan yang masuk karantina. Turut hadir mendampingi Asisten 1 Dr. Randes Datukusuma, Kepala Diskominfo Brau Dr. Randes Susila Harjaka, serta Kasih Pengelolaan Informasi Publik M. Mulhadianto SAB. Tim Liputan Brau TV melaporkan. Tahun ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Brau menyusun tentang peraturan Bupati pengadaan barang dan jasa Selasa pagi di ruang Kakaban Setda Brau. Nah sekarang apa tugas kau kasih? Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung atau DPMK Kabupaten Brau terus berupaya dalam meminimalisir terjadinya penyimpangan dan kesalahan dalam kegiatan pengadaan dan pembangunan di setiap kampung. Tahun ini DPMK mulai menyusun tentang peraturan Bupati atau Perbub pengadaan barang dan jasa dengan menggelar rapat bersama lintas terkait yang dipimpin oleh Wakil Bupati Brau Haji Agustantomo di ruang Kakaban Setda Brau. Wakil Bupati Brau mengatakan ada beberapa kesepakatan yang tertuang dalam Perbub ini, khususnya pengadaan barang dan jasa di atas nilai 200 juta harus dilelang. Menurutnya hal ini juga disadari dengan apa yang terjadi selama ini, misalnya hal teknis seperti proyek yang tidak ada perencanaan dan beberapa kasus bangunan roboh. Maka kita perkuat di Perbub ini. Alasan inilah kita akan membuat peraturan agar ke depan setiap kampung benar-benar memiliki perencanaan membangun yang baik dan cara yang telah diatur. Saat ini mulai disusun dengan menerima masukan. Ditargetkan selesai tahun ini dan tahun ini juga harus disosialisasikan sehingga tahun anggaran 2021 sudah mulai berjalan. Jadi kita sedang membuat Perbub tentang proses pengadaan barang dan jasa. Ini mau disempurnakan. Alasan penyempurnaan ini karena memang ada aturan lebih tinggi yang berubah. Satu, yang kedua, di lapangan juga kita melihat masih ada beberapa hal yang tidak jelas dan ada beberapa yang memang bermasalah. Karena alasan itulah kita akan membuat peraturan Bupati tentang pengadaan barang dan jasa. Intinya sebenarnya itu aja. Jadi ya sebagai contoh, kalau dulu di Perbub yang sebelumnya untuk pengadaan barang dan jasa di atas nilai 200 juta itu boleh ditentukan pemenangnya oleh pemerintah kampung dengan syarat cukup mengajukan 2 penawar. Nah ini sekarang kita ubah ya. Artinya
untuk yang 200 juta ke bawah boleh begitu, tapi kalau untuk yang 200 juta ke atas, kesepakatan kita nanti yang akan tertuang di perpuk yang baru itu harus lelang. Tim Liputan Brau TV melaporkan. Di balik kesuksesan PMK Brau mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian yang keempat kalinya dari Badan Keuangan Kaltim, ada beberapa hal yang harus menjadi catatan beberapa dinas instansi terkait. Di balik kesuksesan PMK Brau mendapat opini wajar tanpa pengecualian yang keempat kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan Kaltim, ada beberapa hal yang harus menjadi catatan beberapa dinas instansi terkait. Karena mengingat padatnya kegiatan yang kadang-kadang sistemnya yang tidak terkontrol dengan baik dari OPD langsung. Yang pertama yakni Dinas Pendidikan. Haji Muharram Jumat 26 Juni pada saat syukuran atas penghargaan opini wajar tanpa pengecualian di halaman kantor Sekretariat PMK Brau yang dihadiri oleh Kepala Dinas, Kepala Badan, dan para staf OPD. Yang kedua, menurut Haji Muharram, catatan untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, di mana ada pertanggungjawaban dengan alokasi dana kampung dan alokasi dana desa yang menjadi satu paket pertanggungjawaban internal DPMK. Yang ketiga, ada catatan juga untuk Dinas Pekerjaan Umum, di mana Dinas Pekerjaan Umum paling banyak kegiatannya dibandingkan dengan dinas lainnya. Masih banyak kendala-kendala dari sisi pertanggungjawaban proyek maupun aset. Lalu yang keempat, kata Haji Muharram, ada catatan juga untuk Dinas Kesehatan, di mana pertanggungjawabannya sampai ke pelosok-pelosok, mulai dari pustu, puskesmas induk, sampai rumah sakit. Meski demikian, dinas instansi terkait lainnya tidak terlalu banyak kegiatannya, juga tidak luput dari PR-PR yang harus dibenahi. Terakhir, kata Haji Muharram, WTP bukan menggambarkan semata-mata suatu kesuksesan dalam mengelola pemerintah daerah. Pasalnya, parameter ukuran suksesnya adalah parameter-parameter yang telah disepakati secara nasional yang harus dikejar. Di antaranya, tenaga kerja, apakah terjadi pengurangan SDM, adakah indeks pembangunan manusia semakin meningkat, termasuk kebijakan pembangunan kampung, berkembang, maju ataukah mandiri, itulah tolak ukur keberhasilan pembangunan. Begitu pula dengan tolak ukur lainnya. Tim Liputan Brau TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Fokus Berita Daerah kali ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Jupita Putriani pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam Brau Televisi.